Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab lampiran soal dari tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang nomor 1. Langsung aja, saya share screen. Di sini tugasnya itu buatlah program untuk mencari uang kembalian berdasarkan total belanja dan total bayar. Header yang digunakan itu cuman stream, tidak perlu menggunakan materi pada bab selanjutnya. Langsung aja di sini deskripsi programnya itu membuat program untuk mencari uang kembalian berdasarkan total belanja dan total bayar kita dapat menggunakan tipe data konstanta const in karena nilai dari salah satu variabel pada program tersebut itu menggunakan nilai yang sudah ditetapkan. Nah, in-nya ini untuk menghasilkan bilangan bulat untuk menentukan uang kembalian berdasarkan total belanja dan total bayar. Untuk menentukan total belanja, kita itu harus menginputkan terlebih dahulu beberapa buah jumlah nasi yang dibeli. Nah, terus kemudian untuk menentukan total belanja, program harus menentukan rumus jumlah dikali dengan harga satuan nasinya. Nah, selanjutnya menginputkan terlebih dahulu total uang yang dibayarkan. Nah, kemudian untuk mendapatkan uang kembalian, program menggunakan rumus total bayar dikurangi dengan total belanja. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan uang kembalian, program akan menentukan jumlah lembar uang berdasarkan pecahan yang tersedia. Untuk sudokutnya, pertama di sini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu itu ada variabel harga nasi rendang 18 dengan harga 18.000. Nah, ini menggunakan tipe data konstanta integer karena dia itu nilai dari variabelnya itu sudah ditentukan. Mana nilai dari variabel harga nasi rendang itu 18.000. Terus ada variabel jumlah, total belanja, total bayar, kembalian lembar 100.000, lembar 50.000, lembar 20.000, lembar 10.000, lembar 5.000, lembar 2.000, lembar 1.000 itu menggunakan tipe data integer karena merupakan bilangan bulat. Untuk mulainya itu menggunakan begin, kemudian menginputkan jumlah nasi tadi, kemudian total belanja. Di sini dalam variabel total belanja itu dia berisi jumlah jumlah belinya tadi dikali dengan harga nasinya. Terus nilainya itu dimasukkan ke dalam variabel total belanja. Kemudian akan ditampilkan murid ini untuk mencetak nilai dari variabel total belanja tersebut. Kemudian rate kita inputkan juga total bayarnya. Kemudian total bayar dikurang dengan total belanja. Nah, nanti nilainya akan disimpan ke dalam variabel kembalian. Terus rate kembalian itu kemudian dicetak. Lalu di sini ada kembalian div 100.000. Kembalian div 100.000 itu kita di sini menghitung berapa banyak lembar dari lembar 100.000 yang bisa diberikan. Terus nanti hasil baginya itu disimpan di lembar 100.000. Terus sisa kembalian setelah pecahan 100.000 tadi hasilnya diambil, setelah pecahan 100.000 tadi diambil, nah sisa pembagiannya disimpan ke kembalian odulus. Kemudian untuk yang ke bawahnya juga sama. Nah, terus
akan ditampilkan mm, nilai dari lembar 100.000 pecahan tadi, nilai pecahan tadi di lembar 100.000, kemudian lembar 5.000 juga, 2.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Kemudian N untuk mengakhiri program. Nah, terus di sini ada flowchartnya, yang mana pertama itu start, kemudian tanda panah ini berarti ini sebagai simbol arus. Kemudian di sini ada jajar genjang itu untuk inputnya. Gitu kita pertama tadi kan menentukan jumlah, kemudian proses menggunakan eh, persegi panjang, di mana jumlah dikali dengan harga nasi rendangnya, harga satuan nasinya itu dikali dengan jumlah belinya, kemudian nanti hasilnya itu nilainya akan disimpan ke dalam variabel belanja tadi. Nah, kemudian sorry di sini kurang ada sedikit kekurangan, itu kurang simbol arusnya. Kemudian ini ada simbol jajar genjang juga. Ini untuk output, kemudian di sini input, terus di sini juga proses lagi di mana kita mencari kembalian, total kembalian tadi, yaitu total bayar dikurang dengan total belanja. Kemudian kita simpan kembaliannya. Terus kemudian kita akan mencari nilai pecahan dari beberapa lembar uang yang diberikan tadi. Dimana di sini ada tadi variabel lembar 100.000 itu kembalian itu dibagi dengan 100.000. Nah, hasil dari bagi tadi itu dimasukkan ke dalam variabel lembar 10.000. Terus hasil sisa baginya itu dimasukkan ke kembalian modulus ini. Kemudian yang untuk ke selanjutnya juga itu sama. Lalu terakhir di sini ada N, itu menandakan bahwa programnya selesai. Lanjut kita ke program. Kita langsung aja kita buat file baru. Oh, next, next. Save, terus finish. File dari iStream ini dia untuk memanggil sintaks cout, in, dan juga endlay untuk nantinya biar dapat digunakan. Lalu using namespace std ini dia untuk em, sebagai untuk menggunakan seluruh fungsi agar dapat terbaca. Lalu in
Ini dia sebagai fungsi utamanya. Ada buka kurung kurawal ini untuk memulai sebuah programnya. Lalu kita masukkan tipe datanya. Cons Constanta integer. Si rendang ini menggunakan tipe data konstanta integer ini karena dia nilai dari variabel harga nasi rendangnya ini sudah ditetapkan, yaitu nilainya 18.000. Kemudian integer ada jumlah total. Nah, untuk jumlah, terus total belanja, total bayar, terus kembaliannya ini menggunakan tipe data integer karena dia merupakan bilangan bulat. Terus juga nanti di sini ada variabel lembar 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, lembar 2.000, dan lembar 1.000. Nah, itu menggunakan tipe data integer karena dia merupakan bilangan bulat. Kemudian kita uh, out. Nasi out, nasi rendang 18.000 NDL ini, yang mana di sini nasi out ini berguna untuk dia itu mencetak, menampilkan kalimat yang ada di antara tanda petik dua ini, yaitu nasi rendang harganya itu 18.000. Nah, gunanya Andalai ini dia untuk menurunkan satu baris sebagai enter.
Out masukkan jumlah nasi rendang yang dibeli. Untuk menampilkan kalimat yaitu masukkan jumlah nasi rendang yang akan dibeli. Dan titik dua. Lalu kita menginputkan jumlah. Nah, ini kan tadi kan yang shout out tadi di atasnya itu untuk masukkan kalimat masukkan jumlah nasi rendang yang akan dibeli. Nah, untuk sheet-nya ini jumlah, ini dia itu untuk menginputkan jumlah dari nasi rendang yang tadi dibeli. Nah, kemudian menghitung total belanjanya. Itu jumlah dikalikan dengan harganya. Jumlah dikali dengan harga nasi Padang. Terus ada di out eh, ini total belanja. Ini tuh si out ini nanti dia akan menampilkan total belanja. Kalimat total belanja. Nah, ini ada per N ini tanda per tapi terbalik. Nah, ini tuh untuk enter satu baris. Dan total belanja nanti di sini akan diinputkan nilai dari total belanjanya. Underlay juga underlay ini untuk sebagai untuk menurunkan satu baris untuk enter. Kalau yang N ini tadi dia sebagai spasi untuk enter fungsinya. Nah, out total bayar ini untuk nantinya dia menampilkan kalimat total bayar ini. Kalimat yang ada di antara tanda petik itu. Tanda petik dua. Lalu
diinputkan nilai dari variabel total bayarnya. Kemudian kita akan menghitung em, kembalian, yang mana rumusnya itu untuk mencari kembalian itu total bayar dikurang dengan total belanja. Nah, di off, terus ada tanda seperti plus namun dia terbalik, ada terus N. Nah, ini tuh untuk agar kalimatnya itu tulisannya turun satu baris atau enter. Shoot out di sini sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu untuk menampilkan kalimat yang ada di antara tanda petik dua. Lalu kembalian di sini untuk menginputkan nilai kembalian tadi, untuk menampilkan nilai kembaliannya ke dalam nilai yang ada di variabel kembalian. Yang hasil dari total bayar tadi dikurangi dengan total belanjanya. Terus NDL ini dia untuk enter. Dan kita akan menghitung pecahan dari beberapa lembar yang tadi itu ada lembar 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Kita akan menghitung beberapa pecahannya. Kemudian dibagi dengan lembar dengan 100.000 tadi, terus hasilnya nilainya itu disimpan ke dalam variabel lembar 100.000. Hasil pembagiannya. Lalu ada kembalian modulus sama dengan 100.000 ini nilai dari sisa pembagian yang tadi, kembalian dibagi 100.000 tadi, nah nilai sisa pembagiannya itu disimpan ke dalam, dia dimasukkan ke kembalian modulus. Lalu untuk lembar-lembar selanjutnya sama, di sini saya copy aja.
Untuk ini juga sama seperti yang 100.000 tadi, yaitu kembalian dari em, kembalian dibagi dengan 50.000 itu, kemudian nanti sisa sisa pembagi sisa hasil baginya tadi, hasil kembalian dibagi dengan 50.000, kemudian hasil baginya itu disimpan ke dalam variabel lembar 100.000. Ini untuk kembalian sini sisa pembagiannya itu ke kembalian odulus. Di sini untuk yang lain kita copy biar tidak terlalu lama. Ada 20, di sini juga sama seperti tadi untuk penjelasannya. Yang 10.000, ini yang untuk 5.000 sama juga seperti yang tadi, 2.000, 2.000, kemudian dibagi dengan 1.000. Kemudian selanjutnya kita akan nantinya membuat program agar programnya nanti menampilkan yang nilai dari ini, nilai dari variabel lembar 100.000, 50.000, dan seterusnya tadi ya. Yaitu menggunakan cout. Cout 100.000 ini untuk menampilkan, mencetak kalimat yang ada di dalam tanda petik dua itu. Tadi ada di sini kan 100.000, terus juga lembar nanti dia ini tuh untuk mencetak kalimat tersebut, tulisan tersebut. Terus nantinya juga dia akan menghasilkan nilai lembar dari variabel 100.000. Ini kita copy. Untuk yang selanjutnya itu lembar 50.000. Terus ini kita copy aja. Ini juga sama seperti yang tadi.
Terus terakhir ada tanda tutup kurawal ini, eh, dia tuh menandakan bahwa programnya telah selesai. Sekarang coba kita running, kita run. Nah, misal kita di sini saya membeli 5 buah nasi rendang. Totalnya itu kan total belanjaan berarti 19.000, saya 90.000, saya menggunakan untuk bayarnya menggunakan uang 100.000 rupiah. Nah, kemudian di sini dia bakal tampil. Nah, tampil total kembalian dari 100.000 tadi, yang 100.000, lembar 100.000 itu 0, 50.000 0, 20.000 0. Nah, yang 10.000 kita menggunakan pecahan 10.000 satu lembar. Terus yang lainnya 0 kan, tadi 100.000. Karena total belanjanya 90.000, berarti hanya menggunakan satu lembar pecahan aja, itu 10.000. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.